Welcome to this brand new podcast by JE SMA Citra Berkah. Aduh, Miss Nur ini saking semangatnya ya mau launching podcast perdananya SMA Citra Berkah sampai salah ngomong tadi ya, mohon dimaafkan ya. Pasti kalian yang ada di rumah pada penasaran kan, gimana sih caranya kok bisa belum lulus SMA tapi udah diterima di perguruan tinggi negeri. Aduh, itu impian banget kan bagi kalian semua. Pengen tahu gimana ceritanya? Kita tanya-tanya sama Kakak Alda ya. Oke, Kakak Alda, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Miss Nuri gimana? Miss Nuri sih selalu baik-baik, selalu sehat. Oke, Miss. Kalau Alda kesibukannya lagi apa nih? Kan sekarang udah lulus ya, kuliahnya kan baru nanti nih. Nah sekarang ini kesibukannya apa nih Kak Alda? Biasa sih Miss lagi persiapan buat kuliah juga Miss, sama ya refreshing aja Miss. Oke, perlu ya itu ya refreshing Perlu, ya. Miss. Kemarin kelas 12 kayaknya berat banget gitu ya bebannya. Banget, Miss. Oke, jadi emang perlu refreshing nih. Kalian juga nanti ada waktunya loh. Jadi sekarang waktunya belajar dulu. Ntar kalau udah kelas 12 ada banyak waktu untuk kalian bisa refreshing. Oke, kita mulai aja nih Kak Alda ngobrol-ngobrolnya ya. Miss Nuri pengen tahu nih perjalanannya Kakak Alda sampai akhirnya bisa masuk ke PTN tanpa jalur tes. Nah, itu berarti Kak Alda lewat jalur apa nih kemarin? Kemarin aku lewat jalur SNMPTN Miss. Oh, jalur SNMPTN. Itu kepanjangannya apa sih Kak? Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Oke, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Iya. Nah, itu nggak pakai Nggak pakai tes. terus pakai apa dong? Pakai jalur rapor Miss, pakai nilai rapor Miss semester 1 sampai semester 5. Oke, pakai nilai rapot aja tuh guys, dari semester 1 sampai semester 5. Berarti itu kelas berapa sampai kelas berapa ya? Kelas 10 semester awal sampai kelas 12 semester pertama Miss. Oke, berarti itu nilainya harus stabil terus atau boleh naik turun gitu? Naik turun nggak apa-apa Miss, tapi yang penting harus tetap stabil Miss. Oke, harus tetap stabil tuh bagi kalian yang pengen ikut seleksi PTN tapi nggak pakai tes. Nilai rapotnya harus bagus tuh dari sekarang, harus disiapin ya. Jangan sampai naik turun, jangan sampai nilainya nggak stabil gitu ya. Grafiknya naik, habis itu turun lagi, habis itu naik lagi. Nah itu nggak bagus ya Kak Alda, nggak Iya, bisa Miss. ya. Oke, nah sekarang ada lagi tuh yang namanya SBMPTN. Nah itu bedanya apa tuh sama jalur yang Kakak Alda ikutin? Nah, kalau misalkan SBMPTN sendiri ini Miss, ini kebalikannya dari SNMPTN Miss. Kalau misalkan SNMPTN tanpa jalur tes, nah kalau misalkan SBMPTN sendiri ini melalui jalur tes Miss yang dinamakan UTBK Miss. Oke, jadi kalau SBMPTN itu pakai jalur tes namanya UTBK, betul ya? Betul Miss. Oke, UTBK. Jadi itu pakai jalur tes. Terus ada lagi yang namanya seleksi mandiri. Itu apa lagi tuh? Nah, kalau misalkan seleksi mandiri ini sendiri Miss, biasanya diadakannya setelah SBMPTN Miss. Nah, seleksi mandiri ini biasanya diadakan sendiri langsung oleh universitasnya Miss. Jadi kita langsung datang Miss ke universitasnya, langsung tes. Bisa juga ada setiap universitas yang mempunyai kebijakannya sendiri Miss. Bisa juga melalui skor UTBK juga Miss. Oh, oke. Berarti perbedaannya itu kalau SBM itu seleksinya nasional, semua orang di seluruh Indonesia tes di hari yang sama. Iya Miss, ada jangka waktunya juga Miss. Oh, ada jangka waktunya juga. Nah, kalau seleksi mandiri kita yang datang ke kampus yang kita mau. Iya Miss, benar Miss. Oke, berarti ini guys, ada info penting ya. Ada 3 jalur kalau kamu mau masuk ke PTN. Yang pertama, jalur rapot atau SNMPTN kayak yang Kakak Alda lulus tuh. Kemudian yang kedua, ada namanya SBMPTN. Itu kamu ikut ujian namanya UTBK. Dan yang terakhir ada yang namanya seleksi mandiri. Ini biasanya diadakan sama kampus-kampus yang mengadakan seleksi mandiri. Jadi kamu datang ke kampus itu, terus kamu ikut tes di kampus tersebut. Kayak gitu ya, dicatat nih, jangan sampai lupa. Ntar buat bekal kalau kalian pengen lanjut ke perguruan tinggi. Nah sekarang Miss Nuri pengen tahu nih, kemarin waktu Kakak Alda ikut SNMPTN, itu kan boleh memilih jurusannya. Iya Miss. Nah Kak Alda milih apa aja sih jurusannya? Kalau misalkan SNMPTN sendiri ini milih 2 universitas Miss. Nah, kalau misalkan SNMPTN sendiri ini kita harus memilih 1 universitas yang provinsinya sama dengan asal sekolah SMA kita Miss.
Nah jadinya akhirnya saya pilihan pertama memilih UPN Veteran Yogyakarta dengan jurusan hubungan masyarakat. Kemudian di pilihan kedua saya memilih Universitas Pajajaran jurusan ilmu pemerintahan, Miss. Oh oke, berarti kalau SNMPTN itu kita bisa dapat 2 pilihan. Iya, Miss. Yang satu itu yang sekota dengan kita, Iya, Miss. satu provinsi, satunya lagi boleh di luar provinsinya Iya, kita. Miss. Oh, satu info lagi nih, dicatat ya baik-baik ya di rumah ya. Nah, terus kemarin Kakak Alda akhirnya keterima di pilihan berapa nih? Pilihan pertama. Waduh, keren ya, idaman pas itu ya pilihan pertama ya. Miss. Nah, itu tadi pilihan pertamanya di UPN Jogja. Iya, Miss. Jurusan hubungan Masyarakat. Oke, jurusan hubungan masyarakat. Kenapa sih kok Kakak Alda memilih jurusan hubungan masyarakat? Tertarik aja sih, Miss, merasa tertantang karena kan emang harus berhubungan dengan banyak masyarakat, Miss, juga harus berkomunikasi, kan emang nggak asal berkomunikasi ya, Miss, juga harus ada ilmu-ilmunya, jadi itu yang harus dipelajarin juga, Miss, ke depannya. Jadi Kakak Alda ini memang suka ya dengan hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi, Iya, Miss, berhubungan Miss. dengan banyak orang, masyarakat emang suka ya, Iya, kayak gitu Miss. ya. Oke, berarti penting juga nih bagi kita di rumah kalau kita mau pilih perguruan tinggi, mau pilih fakultas jurusan, pilih yang sesuai dengan minat kita seperti Kakak Alda. Karena kalau misalkan kita nggak milih sesuai dengan minat kita, itu kita kuliah berapa tahun sih Kak Alda? 4 tahun, 4 Miss. tahun. Apa yang akan terjadi pada kita ya 4 tahun? Stres, Miss. Tuh bakalan stres, aduh pasti nggak ada yang mau ya stres 4 tahun ya ampun. Mendingan kita pilih yang sesuai minat kita, terus kita happy ngejalaninnya ya. Miss. Oke sip. Nah kemudian kemarin waktu menentukan pilihan ke UPN Jogja sama ke Unpad, itu Kakak Alda ada tanya-tanya dulu nggak ke orang tua, ke guru, atau ngambil keputusan sendiri, atau mungkin menunggu wangsit gitu? Ayo turunlah wangsit, aku kuliah di mana gitu, gimana? Aku kombinasi sih, Miss. Oke, kombinasinya kayak gimana tuh Kak? Yang pertama aku tanya orang tua dulu sih, Miss, kayak aku mau ambil jurusan apa sih, dipertimbangin dulu. Kalau menurut orang tua baiknya gimana, saran-sarannya gimana, kemudian saran dari orang tua itu kita renungi sendiri lagi, Miss. Habis itu kita juga tanya ke guru-guru, Miss, juga guru kan selama ini yang mengajar kita, mungkin tahu kelebihan kekurangan kita itu ada di mana, Miss. Kemudian pada akhirnya balik ke pilihan kita sendiri sih, Miss, karena kita yang menentukan, nanti yang menjalani, Miss. Oke, jadi maksudnya Kakak Alda tadi kombinasi itu semua pihak dilibatkan ya. Iya, Miss. Jadi orang tua juga diajak ngobrol, guru juga masukannya kamu tanyain. Tapi pada akhirnya tetap keputusan ada di tangannya Kakak Alda ya. Iya. Nah itu juga tuh, jadi penting ya teman-teman yang ada di rumah. Kalau kita mau ngambil keputusan, apalagi berkaitan dengan pilihan universitas, pilihan jurusan, tanyalah sama orang tua ya, karena orang tuamu tuh udah biayain kamu sekolah, udah ngelahirin kamu, ntar durhaka kalau nggak tanya-tanya sama orang tua ya kan, gitu. Tapi tetap perlu juga minta pertimbangan dari guru-guru, dan pada akhirnya keputusan ada di tangan kita sendiri ya. Benar, Miss. Tapi lebih gampang dong ya ngambil keputusan ya kalau udah tanya-tanya gitu ya. Iya, Miss, kayak dapat pencerahan juga sih, Miss, soalnya. Bener itu juga perlu banget ya. Jadi kalau kita ngambil keputusan sendiri kan kita ibaratnya belum punya pengalaman gitu ya Alda ya. Jadi kita juga harus tanya-tanya juga. Iya. Oke. Sip. Nah sekarang nih dari orang tua itu Kakak Alda dapat masukannya apa nih? Disuruh apa aja gitu misalkan? Yang pertama suruh pilih sesuai passion sendiri dulu sih, Miss. Juga cari-cari informasi jurusan itu kayak gimana sih, juga daerah yang mau kita pilih ini kotanya kayak gimana sih, kita bisa survive nanti atau enggak. Terus kita juga balik lagi ke diri sendiri juga, Miss. Oke. Kalau dari guru-guru di sekolah biasanya dikasih masukan dalam bentuk apa? Sekolah biasanya guru-guru ngasih sih, Miss, kayak Miss melihat kayak kamu lebihnya di sini, coba bisa kamu pertimbangkan juga di daerah sini juga mungkin kamu bisa masuk. Juga sekolah juga memberikan pilihan-pilihan sama universitas yang kemungkinan juga kita bisa masuk, Miss. Oke. Berarti penting juga tuh ya. Kalau dari orang tua tadi Kakak Alda bilang dapat masukan tentang gimana hidup di sana gitu ya. Kalau dari guru-guru Kakak Alda tadi dapat masukan tentang di daerah sini aja nih peluang untuk masuknya lebih besar kayak gitu ya. Iya, Di daerah sini kayaknya peluangnya agak kurang deh, seperti itu ya. Jadi memang perlu ya, tadi Kakak Alda bilang kombinasi itu perlu ya, dari orang tua, kemudian dari guru, tapi yang tetap yang paling penting keputusan diambil oleh
diri sendiri ya, karena itu tadi yang menjalani selama 4 tahun kan kita, jadi kita harus bisa menyesuaikan. Oke deh Kakak Alda, terus satu lagi nih misalnya mau tanya nih, kalau tadi kan kita ngobrol-ngobrol tentang PTN ya, tentang perguruan tinggi negeri, ada lagi satu lagi nih yang seringkali kita dengar, PTS. Nah apa sih bedanya PTS sama PTN? Nah kalau misalkan PTN sendiri kan dikelola oleh pemerintah ya Miss, tapi kalau misalkan PTS ini sendiri dikelolanya oleh swasta Miss, dan emang mungkin perbedaannya signifikannya bisa dilihat dari biaya sih Miss kan. Mungkin PTN kan juga lebih murah, namun juga PTS mungkin biasanya juga lebih mahal, tapi balik lagi sih Miss. Balik lagi kemana nih? Balik lagi ke keinginan kita mau masuk kemana, karena sama aja kok. Sama aja ya pada dasarnya ya. Tuh Kakak Alda udah bilang tuh sama aja, mau PTS mau PTN sebetulnya sama aja. Yang membedakan adalah kalau PTN itu punyanya negeri, jadi ada subsidi pemerintah di situ, makanya biayanya lebih murah. Terus kalau PTS itu dikelola oleh swasta, nah karena dia nggak dapat subsidi dari pemerintah, makanya biayanya sedikit lebih mahal. Tapi kembali lagi, semua pilihan itu sebetulnya baik-baik aja, tinggal gimana kita menjalaninya gitu ya Kak Alda ya. Gimana kita bisa bertanggung jawab dengan pilihan yang kita ambil. Oke deh Kakak Alda, terima kasih banyak sudah mau diundang nih ke podcast perdananya JE ya. Sama-sama. Nanti kapan-kapan kalau Kakak Alda udah kuliah di Jogja, mau dong ya dipanggil lagi ke sini ya. Boleh banget dong Miss. Mau loh Kakak Alda, nanti kita akan culik lagi dari Jogja, kita panggil, kita ajak ngobrol-ngobrol lagi di sini. Oke Kak Alda, kita mau menyimpulkan dulu nih dari hasil ngobrol-ngobrol kita hari ini. Iya Miss. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah yang lagi dengerin podcast ini, nggak rugi kan dengerin podcastnya JE ini. Banyak info-info berguna yang pasti bisa kalian gunakan kalau kalian nanti pengen masuk ke perguruan tinggi, entah itu negeri, entah itu swasta. Jadi kalau dari ceritanya Kakak Alda tadi, kalau kalian pengen masuk di perguruan tinggi negeri, ada 3 jalur nih. Jalur SNMPTN, nggak pakai tes, pakai jalur rapot. Ada yang namanya SBMPTN, pakai jalur tes. Ada lagi yang namanya seleksi mandiri. Kalau seleksi mandiri ini pakai tes juga, cuman kamu datang ke kampus yang ingin kamu masuki. Kalau kamu pengen diterima di SNMPTN, tentu aja rapotnya harus bagus, ya, harus stabil nilainya, nggak boleh naik turun. Kemudian juga untuk memilih jurusan itu kita perlu mempertimbangkan juga apa tadi Kakak Alda? Kombinasi tadi apa aja tuh? Dari orang tua sama dari guru Miss. Oh ya, dari orang tua dan dari guru perlu dipertimbangkan, tapi kembali lagi keputusan ada di kita. Tapi dengan kita minta pertimbangan tentu saja akan lebih mudah bagi kita kalau kita mengambil keputusan. Gitu ya, dicatat baik-baik kesimpulan-kesimpulannya, itu bisa jadi bahan pertimbangan kalian kalau nanti kalian mau masuk ke perguruan tinggi. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kakak Alda.